Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya. Nggak pantas Pak Mahfud. Nggak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Studio Ang dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke guys, sebelum kita membahas sesuatu, bagaimana kalau kita seruput dulu kopinya. Mantap. Oke guys, kita akan kembali membahas seorang pendeta Saifuddin Ibrahim. Sebelum kita lanjut, kita akan saksikan tanggapan dari seorang Kemenkumham Mahfud MD mengenai kasus dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Check it out. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Nggak pantas Pak Mahfud. Nggak pantas. Cara Bapak menjawab saya dan ngomong tentang penista agama, justru Muslim sendiri yang banyak menistakan agama Islam, termasuk Ade Armando itu. Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak, tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya, deremak sampean. Lu sampean bagaimana? Kok bisa begitu sampean? Bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya. Penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Oke guys, itulah tadi tanggapan dari seorang Kemenkumham Mahfud MD perihal kasus Bapak Saifuddin yang meminta 300 ayat dalam Al-Quran untuk dihapuskan. Dan lalu Bapak Saifuddin tidak diam begitu saja guys, selalu dia menjawab di video channel YouTube-nya. Ya begitulah jawaban dari Bapak Saifuddin. Seakan-akan dia tidak terima apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD. Oke guys, kita lanjut.
Dalam kasus Saifuddin Ibrahim, kini polisi telah menaikkan kasusnya dari penyelidikan sampai ke penyidikan. Artinya, pihak kepolisian akan memanggil Saifuddin Ibrahim untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Namun, keberadaan Saifuddin Ibrahim yang kini tidak berada di Indonesia, melainkan kabar beritanya sedang berada di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat. Wow, keren, wow, keren. Karena itulah Polri ini sedang berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melacak keberadaan Bapak Saifuddin Ibrahim. Polisi juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu untuk memastikan tempat keberadaan seorang Saifuddin. Selain itu juga kepolisian sedang berkoordinasi dengan FBI. Wow. Oke para sahabat, sampai di sini dulu informasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan kita pastinya akan lanjut di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.